Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Triyono KS. Beberapa waktu belakangan ini kita tidak sempat melakukan diskusi atau kajian berkaitan dengan penerbitan buku, misalnya berkaitan dengan penulisan dan diskusi-diskusi yang ringan sampai pada diskusi-diskusi yang membahas tentang topik-topik yang sedikit berat ya. Memang kita sempat mempending beberapa kajian dan diskusi kita di setiap Sabtu karena kesibukan yang luar biasa dalam finalisasi penerbitan beberapa buku yang diterbitkan oleh konsorsium penerbitan saya. Beberapa buku yang baru saja kami terbitkan, misalnya buku autobiografi Junaidi, Bupati Kabupaten Pemalang 2 periode, dan sebelumnya juga sudah kami terbitkan tentang legasi dari kerja-kerja pembangunan dan apa saja yang sudah dilakukan selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Junaidi, tentang ensiklopedia informasi Kabupaten Pemalang. Dan buku-buku ini bisa Anda miliki bila Anda berminat untuk memilikinya. Dan hari-hari ke depan ini kami sedang mempersiapkan untuk mempublikasi ulang atau mencetak ulang dengan beberapa edisi revisi buku yang ditulis oleh Bapak Abdul Haris, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dan satu lagi tentu tentang buku biografi beliau. Dan saat ini konsorsium penerbitan kami sedang mempersiapkan satu buku tentang pengantar manajemen publik yang dieditori oleh Dr. Samudra Wibawa, Dr. Jul Mansur, dan Dr. Slamet. Nanti kita akan hadirkan beberapa terbitan-terbitan yang cukup berkualitas untuk para pembaca sekalian. Pada beberapa hari belakangan ini saya sedang menyelesaikan untuk membaca sebuah buku yang cukup berat dan tebal. Luar biasa ini buku, 578 halaman. Sebuah buku dengan judul Building Democratic Institution, Party System in Latin America. Buku ini adalah tentang bagaimana melakukan institusionalisasi demokrasi yang ada di sistem partai politik yang ada di Amerika Latin. Berkaitan dengan pelembagaan dan institusionalisasi partai politik itu, beberapa tokoh penting lainnya yang mengemukakan tentang institusionalisasi itu adalah Randall dan Swanson. Swanson ini pada tahun 2002 menulis tentang institusionalisasi partai politik dan sistem kepartaian. Dalam kajiannya mengemukakan bagaimana pelembagaan partai politik itu melalui sebuah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya di partai politik. Kemudian ahli atau tokoh lain yang mengemukakan tentang pelembagaan dan institusionalisasi partai politik adalah Samuel Huntington, yang berpendapat bahwa pelembagaan merupakan proses di mana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas. Huntington ini membagi 4 dimensi pelembagaan dari partai politik. Pertama adalah tentang adaptasi, kemudian tentang kompleksitas, otonomi, dan koherensi.
Adaptasi menurut Huntington sebagaimana dapat disimpulkan dari umur panjang termasuk kemampuan untuk bertahan hidup generasi pertama para pemimpin partai tersebut atau the founding father atau para pendiri dari partai tersebut. Tetapi selain itu juga mencakup adaptasi yang sifatnya fungsional. Contohnya dalam hal kelompok yang diwakili atau dari oposisi terhadap pemerintah. Selanjutnya adalah soal kompleksitas organisasi diukur dengan jumlah subunit. Sementara otonomi mengacu pada derajat diferensiasi dari kelompok sosial lain dan metode perilaku. Dan selanjutnya adalah soal koherensi berkaitan dengan tingkat struktural dalam organisasi pada batas-batas fungsional dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam batas-batas tersebut. Meskipun dalam teori otonomi dan koherensi terdapat semacam karakteristik yang independen, dalam prakteknya cenderung saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, kalau kita mengkaji lebih jauh tentang institusionalisasi partai atau pelembagaan partai, itu merujuk pada 4 dimensi bagaimana sistem institusionalisasi partai dikembangkan. Ini sesuai dengan apa yang dikembangkan atau dikemukakan oleh Mainwaring dan Scully sebagaimana yang ada di buku ini. Kalau kita baca ada juga 4 dimensi penting dari pelembagaan partai politik. Yang pertama menyangkut tentang stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang tidak diikuti oleh institusionalisasi akan mempertinggi angka volatility partai politik dalam pemilu ke pemilu. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia di era reformasi ini cukup terjadi yang perubahan yang cukup signifikan dari partai-partai pemenang politik, partai-partai pemenang pemilu maksud saya, angka volatility-nya yang begitu tinggi. Pergeseran dari pemenang pemilu dari partai ke partai yang lain. Nah, yang kedua adalah kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai politik memiliki wilayah-wilayah pendukung di tempat-tempat masing-masing, kemudian juga memiliki semacam dari pemilu ke pemilu tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan dari pemilu ke pemilu. Akar partai dalam masyarakat ditentukan oleh program dan struktur yang jelas dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. Dalam konteks ini, struktur partai begitu berjarak, begitu jauh dengan para pemilih. Bagaimana hubungan antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah pengakaran partai politik, atau dalam kata yang lain bahwa partai politik tidak cukup sangat mengakar di masyarakat atau di pemilih. Yang ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai, bahwa aktor-aktor di partai politik itu sangat mempengaruhi bagaimana proses pelembagaan dan institusionalisasi partai politik. Dan selanjutnya adalah yang keempat, bagaimana partai politik itu bisa dikatakan melakukan semacam pelembagaan atau institusionalisasi partai politik apabila partai secara organisasi kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya.
Proses pelembagaan partai akan sangat dibatasi selama partai masih menjadi struktural personal dari pemimpinnya. Kajian-kajian dari beberapa dimensi yang dikemukakan oleh para ahli, sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi, yang dikemukakan oleh Randall dan Schwarzen, kemudian Samuel Huntington, dan kemudian sebagaimana yang kita baca dari buku Building Democratic Institution Party System in Latin America ini, yang dikemukakan oleh Mainwaring dan Scully ini, tampak betul bahwa pelembagaan dan institusionalisasi partai politik menuju partai yang profesional dan modern menjadi kajian yang cukup serius untuk kita kaji melalui diskusi webinar maupun diskusi-diskusi yang sifatnya siaran tunda, atau bisa secara live streaming di YouTube yang akan kita hadirkan, atau kita akan menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidang kepartaian, praktisi politik yang ada di partai, para akademisi dan ahli demokrasi dan politik, dan para narasumber-narasumber yang lain yang cukup kompeten. Kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, bagaimana para aktor, para pemimpin-pemimpin partai politik begitu memegang peranan yang sangat signifikan dan sangat penting. Ini menjadi kajian bagaimana tentang volatility partai politik di masa yang akan datang, bagaimana modernisasi partai politik itu bisa berkembang di masa yang akan datang, yang kaitannya dengan bagaimana partai politik itu sebagai pilar-pilar demokrasi, sebagai instrumen demokrasi, akan memberikan manfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat dari partai politik yang ada di Indonesia, misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, aktor atau pimpinan utamanya sangat mempengaruhi secara signifikan di internal partai adalah seperti figur atau tokoh Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Bapak Prabowo Subianto di Partai Gerindra, kemudian di Nasdem ada Bapak Surya Paloh, di Partai Kebangkitan Bangsa dulu ada Gus Dur, sekarang ada tokoh Muhaimin Iskandar yang dari beberapa periode ke periode memimpin Partai Kebangkitan Bangsa. Di partai lain misalnya seperti Partai Keadilan Sejahtera atau Partai Golkar yang belakangan ini relatif tidak memiliki aktor-aktor atau tokoh-tokoh yang sangat dominan, berbeda dengan misalnya di partai-partai yang saya sebutkan tadi, termasuk partai yang sedang mengalami konflik saat ini adalah Partai Demokrat. Figur Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY sangat dominan, berpengaruh sangat signifikan terhadap internal Partai Demokrat. Kemudian Partai Amanat Nasional dulu ada tokoh atau ada figur Profesor Dr. Amin Rais, tetapi belakangan ini beliau tidak sangat berpengaruh secara signifikan setelah partai dipimpin oleh Bapak Zulkifli Hasan. Dan tentu saja hampir mayoritas partai-partai politik di Indonesia memiliki figur atau tokoh yang betul-betul melegitimasi dari partai politik tersebut. Oleh karena itu, diskusi dan kajian ini begitu penting untuk kita lakukan dengan narasumber yang kompeten, dan kita harapkan dokumen-dokumen dari para narasumber baik secara tertulis maupun secara digital itu bisa kita bukukan menjadi buku e-book atau kita cetak menjadi buku terbitan yang bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat umum. Pentingnya dari kajian dan diskusi ini juga diharapkan bahwa akan memberikan kontribusi terhadap pelembagaan dan institusionalisasi partai-partai di Indonesia menuju partai yang profesional dan modern. Selain itu, kita berharap bahwa diskusi dan kajian secara webinar dari tema-tema penting ini berkaitan dengan
building democratic institution di Indonesia ini, atau pelembagaan dan institusionalisasi partai politik di Indonesia dan demokrasi di Indonesia ini bisa memberikan semacam pendidikan politik kepada masyarakat atau civic education. Oleh karena itu, kita berharap bahwa di masa yang akan datang, demokrasi dan partai politik betul-betul memberikan faedah, betul-betul memberikan manfaat bagi kemajuan demokrasi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan menyusun seri-seri diskusi di masa yang akan datang ini dengan menghadirkan para narasumber, dan saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara dan para sahabat sekalian bisa berpartisipasi secara aktif dalam diskusi-diskusi yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.